Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan bahas tentang iman kepada Allah, yaitu Asmaul Husna. Anak-anak ibu sekalian sudah tahu kan apa itu Asmaul Husna, tapi ada baiknya kita akan mengulangi kembali penjelasannya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma berarti nama, penyebutan, dan husna berarti baik atau indah. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu al-asma dan al-husna. Al-asma merupakan bentuk jamak dari ismun yang artinya nama, sedangkan al-husna ialah bentuk masdar dari al-ahsan yang artinya baik, bagus atau indah. Asmaul Husna merupakan nama-nama gelar sebutan Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah menjadi satu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kepada Al-Karim. Al-Karim artinya Maha Pemurah. Salah satu nama Allah dari 99 nama yang kita ketahui kan. Asmaul Husna itu ada 99. Ya, 99 itu diantaranya adalah Al-Karim. Al-Karim artinya Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, dengan beragam penulisan seperti Al-Karim, Ya Karim, atau Ya Karim. Kata Al-Karim berbentuk 3 huruf hijaiyah, seperti anak-anak ibu ketahui. Memiliki makna yang luas yang dikutip dari laman Islamic Relief. Maknanya merujuk pada segala sesuatu yang mendedikasikan baik, terhormat, dan memiliki keutamaan. Pada buku dapat anak-anak ibu lihat ini di sini ada yang menyatakan bahwa maknanya adalah yang banyak kebaikan dan memberinya, yang selalu mencurahkan kebaikan, yang memiliki kemuliaan maupun kedudukan yang agung, yang terbebas dari segala kekurangan dan penyakit, yang mulia, yang memberi nikmat dan mempunyai keutamaan, yang memberi tanpa pamrih, yang memberi tanpa sebab, yang memberi kepada orang yang membutuhkan dan yang tidak membutuhkan, yang jika berjanji dia pasti menepati, yang segala hajat besar maupun kecil diminta kepadanya, yang tak menyia-nyiakan orang yang minta perlindungan kepadanya, yang memaafkan serta mengampuni segala kesalahan dan dosa. Itu adalah makna Al-Karim. Di sini dijelaskan pada Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 116 yang berbunyi, Fata'alallahul malikul haq la ilaha illa huwa Rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Jika asma Allah Subhanahu wa taala Al-Karim diterapkan di ranah pemberian, Al-Karim adalah orang yang memberi sesuatu kepada orang lain setelah diminta. Itu untuk manusia. Berdasarkan makna-makna tentang Al-Karim, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah menebarkan kebaikan dimanapun berada, sehingga keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja. Selanjutnya, bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepadanya, senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, juga selalu menepati janji yang diucapkan, memiliki empati dan simpati yang tinggi kepada yang membutuhkan, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Itu tadi implementasi sikap orang yang beriman kepada Al-Karim, kepada Asmaul Husna, yaitu Al-Karim. Di sini yang ibu akan menjelaskan tentang Al-Karim itu, yaitu Al-Karim itu adalah apabila telah disebutkan di depan, Al-Karim itu segala sesuatu sifat yang baik atau sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat kedermawanan. Kalau pada manusia itu misalnya yang memberi tadi, yang memberi tanpa diminta. Allah itu memberi kita tanpa diminta. Pernah kalian berpikir untuk minta telinga?
Kan tidak pernah. Tapi Allah memberi telinga, memberi pendengaran, memberi mata. Tidak pernah orang itu berdoa minta mata, tapi dapat diberi Allah penglihatan mata. Ketika kita manusia itu biasanya sedang merasakan kesulitan, misalnya kita sedang sakit, barulah kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah aku ya Allah. Padahal ketika perjalanan waktu itu, kita kadang kondisi kita ketika waktu itu sehat, kita tidak pernah meminta akan kesehatan itu kan. Tapi ketika kita sakit kita minta kesehatan. Kalau kita sehat tidak pernah kita minta sakit, ya kan? Seperti itu. Contoh perilaku keluhuran budi tadi. Keluhuran budi salah satunya tadi kan, jika kalian mampu membalas, ya justru memaafkan. Itu. Jadi kalau kita mengimani Asmaul Husna Al-Karim, apabila seseorang berbuat buruk kepada kita dan kita sebenarnya bisa membalasnya, tapi kita lebih memilih tidak membalas, itu lebih mulia. Demikian ya. Jadi kalau kamu misalnya dipukul ataupun seseorang itu misalnya lebih kecil daripada kamu mukul kamu, sebenarnya kalau kamu membalas kan bisa kan, tapi kamu milih diam atau kamu milih bersabar, itu akan lebih baik buat kamu ya, itu nilainya lebih tinggi. Apabila di sini salah satunya adalah berjanji, menepati janji ya. Allah itu begitu dekat dengan kita, hanya kita tidak tahu. Ketika kita sujud, Allah itu dekat sekali dengan kita. Jadi ketika kita sujud, mintalah, berdoalah kepada Allah, Allah akan kabulkan. Cuma kan manusia itu kan seperti itulah, lalai, selalu inginnya yang konkret, inginnya yang nampak. Padahal selama ini yang diberikan Allah tidak nampak. Cuma ketika kita merasa kesulitan, barulah kita merasakan, ya Allah kenapa begini, ya Allah kenapa begitu. Ketika kita merasakan kesulitan. Tapi ketika kita baik-baik saja, misalnya kondisi keuangan baik-baik saja, kondisi badan baik-baik saja, kondisi keluarga baik-baik saja, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah memohon kepada Allah, memohon yang baik-baik kita tidak pernah ya. Paling tidak kita berdoa agar tetap berada di dalam imanmu ya Allah, tetap menjadi hambamu yang beriman, membimbing kami menjadi orang-orang yang soleh atau soleha gitu, seperti itu. Membimbing kami agar bisa berbakti kepada orang tua. Tuh, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi Allah itu Maha menepati janji. Allah berjanji, mintalah kepadaku akan kukabulkan. Kalian yakin tidak dengan itu? Dia. Jadi kita orang yang mengimani kepada Asmaul Husna Al-Karim, dia akan menepati janji. Lawannya menepati janji apa? Ya, khianat, ya, mengingkari janji. Jadi kalau kita mengimani sifat Allah Al-Karim, kita akan berusaha menepati janji. Kalau tidak bisa menepati janji, jangan berjanji. Seperti itu ya. Selanjutnya memberi yang melebihi yang diharapkan. Tidak perlu berapa banyak yang memberi dan kepada siapa yang memberi. Jadi Allah itu Maha Pemberi, Pengasih, Penyayang ya. Al-Karim itu Maha Memberi. Tanpa diminta Allah itu sudah memberi kita. Apalagi kita minta, tidak diminta aja dikasih kan gitu. Apalagi kita minta. Jadi rajin-rajinlah untuk bisa minta kepada Allah. Tentulah harus mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Dengan mendekatkan diri. Bagaimana mendekatkan diri? Dengan melaksanakan semua perintah Allah. Salah satunya yang sederhana adalah sholat. Rajin-rajin sholat. Kalau kamu rajin sholat, kalau kita kenal dengan orang, kita tidak akan sungkan minta tolong sama orang itu. Tapi kalau kita tidak kenal, kita kan malu minta tolong. Atau kan tiba pikir, kamu siapa? Seperti itu ya. Jadi untuk menjadi dekat, dekatilah Allah. Bagaimana caranya? Dengan rajin melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Itu tadi menepati janji, sama juga menunaikan amanah. Menunaikan amanah, orang yang mengimani pada Al-Karim itu menunaikan amanah. Misal ibu guru atau bapak guru memesankan kamu untuk mengerjakan tugas, ya silahkan dikerjakan. Tuh, kerjakan sebaik mungkin. Atau mau minta tolong kamu menyampaikan pesan kepada temanmu untuk mengingatkan dia. Tuh. Atau orang tua menitipkan rumah, jangan kemana-mana karena ayah ibunya mau pergi. Kalau kamu menunaikan amanah, kamu akan menjaga pesan itu. Tidak misalnya gini, anak-anak ibu sedang disuruh menjaga, orang tuanya sedang pergi keluar,
orang tuanya titip, jaga rumah ya, kamu nggak usah kemana-mana sebelum ayah ibu pulang. Tiba-tiba kawannya telepon, ayo kita jalan, ayo kita kemana, ayo kita kemana. Rumahnya kan dikunci, saya pergi aja. Bukan seperti itu ya, itu tidak boleh. Itu namanya melalaikan amanah. Kalau orang tua bilang jangan pergi sebelum ayah ibu pulang, kalau tidak ada sesuatu yang sangat mendesak, kamu tidak boleh pergi dari rumah ya. Memiliki empati dan simpati yang tinggi. Ya. Memiliki empati dan simpati. Kita kalau ngeliat orang susah kan, ya Allah kasihan, kayak gitu, ada perasaan ya Allah kasihan. Kasihan itu tidak cukup, simpati itu tidak cukup, ada empati ya. Ketika kamu merasa kasihan, ya Allah kasihan dia belum makan, oh saya ada bekal, bagi. Tuh ya, empati dan simpati. Tidak cuma bilang ih kasihan ya tuh. Tapi masih lumayan, masih ada perasaan kasihan, itu masih baik lah ya. Tapi alangkah baiknya tidak cukup cuma bilang kasihan, tapi harus ada sikap kita selanjutnya. Selain kita kasihan, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya ada orang dapat musibah kebakaran, kasihan ya rumahnya kebakaran. Gimana kita mengimplementasikan perasaan kita, rasa kasih kita ini gimana? Ayo teman-teman, ini ada tetangga saya, ada teman kita yang dapat musibah, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan, kayak gitu ya. Tidak mesti hal itu besar, tidak ya, disesuaikan dengan porsi kemampuan kalian ya. Kalau tidak bisa ya setidaknya bantu dengan doa ya, seperti itu ya anak-anak ibu ya. Itu tadi Al-Karim. Jadi Al-Karim itu memberi ya, tadi kan memberi melebihi ya, memberi melebihi. Dermawan itu salah satu contohnya Al-Karim tadi. Memaafkan salah satu contohnya, bisa dipraktekkan dulu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak menyia-nyiakan orang yang berlindung atau menyerahkan diri kepadanya. Tidak menyia-nyiakan. Yang di sini siapa yang di rumahnya, ada orang yang bekerja di rumahnya atau ada orang yang menumpang di rumahnya. Jadi mentang-mentang ada keluarga atau orang yang bekerja di rumahnya semena-mena, semau-maunya, itu tidak boleh. Walaupun orang itu dibayar. Jadi jangan ada berpikiran kamu kan saya bayar, terserah saya lah. Tidak boleh seperti itu ya, karena manusia itu pada hakikatnya sama saja di mata Allah. Yang membedakannya cuma amal perbuatannya saja. Jangan kita merasa karena kita merasa lebih mampu, kita merasa derajat kita lebih tinggi, jadi kita semena-mena kepada orang lain. Itu tidak boleh ya. Jadi tadi Allah itu maha segalanya, maha pemurah ya, maha pemurah. Karena maha pemurahnya itu ya, salah satunya contoh penerapannya kalian itu tadi ya, ibu ulangi ya, salah satunya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kepada kita yang beriman kepada Al-Karim adalah rajin bersedekah ya, melakukan perbuatan baik, yaitu bersedekah, gemar bersedekah, berinfak ya. Kalau sedekah itu tidak mesti harus berupa materi ya, senyum aja sedekah kan, doa itu sedekah kan. Kalau berinfak itu harus berupa materi ya. Kalau berinfak itu berupa materi, misalnya kamu menyisihkan uang saku kamu untuk infak musola, infak masjid, nah itu ya. Menyumbangkan pakaian, misal tadi ada kawannya dapat musibah, oh kasihan teman saya dapat musibah, ayo apa yang bisa kita lakukan, seperti itu kan. Memaafkan, ada orang datang minta maaf ya kita maafkan. Ada yang bilang memaafkan itu tidak berarti melupakan, itu berarti belum dimaafkan kalau masih belum dilupakan ya. Memaafkan itu sekalian, memaafkan dan melupakan ya sudah. Tapi itu untuk jadi kita pelajaran, untuk pelajaran kita yang kemudian hari. Karena ketika kita tidak berusaha melupakan, kita akan merasakan ada dongkol gitu loh. Apa kata bahasanya itu ya, ada dendam di dalam diri kita. Itu sangat tidak baik, itu tidak akan merusak hati kita. Jadi ketika kita sudah memaafkan, ikhlaskan ya. Ketika kita memaafkan sesuatu ya udah ikhlaskan ya. Kalau kita ingat ya, oh iya saya dulu pernah salah seperti ini, oh ini pernah salah seperti ini, tapi saya sudah ya, kita sudah lupakan. Salah apa ya, karena orang kan kadang sampai saya minta maaf ya, maaf apa, saya waktu itu begini ya. Karena dia sebenarnya sudah memaafkan, sudah melupakan, sudah mengikhlaskan tuh. Cuma kalau kesalahan kepada sesama manusia ya
harus dilafazkan, harus diucapkan ya. Jadi amanah ya. Kita harus menjadi orang yang amanah, menepati janji ya. Lawannya amanah itu khianat ya. Mencintai nih ya, adalah mencintai Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mencintai Allah gimana tadi? Mencintai Allah itu dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya. Bagaimana dengan mencintai Rasul? Menjalankan sunnah-sunnah Rasul ya. Sunnah-sunnah Rasul itu banyak ya. Sholat tepat waktu kan, berwudu yang sempurna, makan dengan tangan kanan, makan dan minum tidak boleh berdiri ya, seperti itu ya. Banyak ya. Jangan ada pikiran sunnah Rasul tuh hanya itu gitu. Tidak, sunnah Rasul itu banyak ya anak-anak ibu. Sunnah Rasul itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya seperti itu ya. Misalnya kita berrajin bersolawat, itu tanda cinta kepada Rasulullah. Ketika disebut namanya, ucapkanlah salawat. Kita langsung bersalawat kepada Allah, kepada Rasulullah, maksud ibu kepada Rasulullah. Jadi kita ketika mendengarkan nama Rasulullah disebut, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu ya. Kita ketika kita mendengarkan nama seseorang yang kita cintai itu disebut, pasti ada perasaan ya Allah. Seperti itu. Ketika nama Rasulullah itu disebut, ada perasaan ya Allah. Seperti itu ya. Tergerak hati kita untuk mengucapkan sholawat lagi kepada Allah, kepada Rasulullah. Sekian penjabaran materi ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.